Nama saya Intan Pratiwi dengan NIM 28024801006. Saya akan bertindak sebagai pejabat pemerintah. Nama saya Kezia Ashley Kawilarang dengan nomor identitas siswa 28024775156. Dan saya akan berperan sebagai eksekutif korporat yang mewakili Tesla. Nama saya Caroline Regina Vincentia Bulan dengan nomor identitas siswa saya 28024775143 dan saya akan bertindak sebagai perwakilan LSM. Nama saya Cecil dengan NIM 28024444782 dan saya akan bertindak sebagai pakar iklim dan energi. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kehadiran Anda di dalam pertemuan diplomasi bisnis pada hari ini mengenai perubahan iklim dan juga investasi energi terbarukan. Perubahan iklim itu telah menjadi salah satu tantangan global yang paling mendesak seperti kenaikan suhu, peristiwa cuaca yang ekstrim, dan peningkatan karbon emisi yang memerlukan tindakan segera dari pemerintah, bisnis, organisasi, masyarakat sipil, dan juga para ahli. Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia telah berkomitmen di dalam NDC atau Nationally Determined Contribution yang terbaru untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Kita juga menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 19 hingga 23% pada tahun 2030, serta mencapai net zero emission pada tahun 2060. Komitmen ini menempatkan sektor energi dan transportasi sebagai dua prioritas utama yang harus ditangani bersama. Hari ini kami akan membahas bagaimana berbagai pemangku kepentingan itu dapat bekerja sama untuk mempercepat pengurangan emisi karbon melalui investasi energi terbarukan dan menggunakan Tesla di dalam studi kasus kita. Khususnya klaim perusahaan ini soal jumlah emisi karbon yang berhasil dihindari melalui produk-produknya, serta bagaimana kita dapat memastikan akuntabilitasnya. Izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu ringkasan solusi yang kita harapkan dapat dicapai pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada perusahaan seperti Tesla akan berinvestasi dalam energi terbarukan dengan komitmen pelaporan emisi dan transparansi yang menggunakan metodologi terstandarisasi. Kemudian yang kedua, pemerintah itu akan menyediakan insentif yang berbasis kinerja, yang dukungan itu hanya diberikan jika perusahaan memenuhi target pengurangan karbon yang telah diverifikasi secara independen. LSM akan memantau implementasi dan mengawal transparansi proses verifikasi agar dapat diakses oleh publik. Kemudian, para ahli itu akan memberikan panduan teknis dan evaluasi independen terhadap metodologi pengukuran emisi secara berkala. Kemudian, langkah konkret selanjutnya, pembentukan kerangka kerja antara pemerintah, korporat, LSM, dan akademisi untuk verifikasi data emisi yang lebih kredibel. Saya ingin mengundang setiap perwakilan untuk berbagi perspektif mereka sebelum kita membahas solusi yang mungkin. Terima kasih. Di Tesla, misi kami adalah mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Melalui kendaraan listrik, sistem penyimpanan baterai Powerwall dan Megapack, serta solusi energi surya, Tesla bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil. Berdasarkan Impact Report kami tahun 2024, pelanggan Tesla secara global berhasil menghindari hampir 32 juta metrik ton emisi CO2 ekuivalen, naik 60% dibandingkan tahun 2023. Kami juga memperkirakan satu kendaraan Tesla sepanjang masa pakainya selama 17 tahun dapat menghindari sekitar 35 ton CO2 secara global. Ini setara dengan tidak mengemudi sejauh lebih dari 78 miliar mil dalam kendaraan berbahan bakar fosil. Selama beberapa tahun terakhir, Tesla telah menginvestasikan miliaran dolar dalam teknologi energi bersih, termasuk perluasan Gigafactory di Nevada, Texas, dan Berlin untuk memproduksi baterai kendaraan listrik secara massal, serta sistem penyimpanan energi Megapack dan Powerwall yang pada tahun 2024 mencapai 31,4 gigawatt penyimpanan energi yang terpasang secara global, meningkat lebih dari 100% dibandingkan 14,7 gigawatt pada tahun 2023.
Meskipun perusahaan bersedia berinvestasi, Tesla membutuhkan kebijakan yang mendukung, insentif keuangan dan kepastian regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan skala solusi ini secara lebih efektif. Aksi iklim seharusnya dipandang bukan hanya sebagai tanggung jawab lingkungan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang nyata. Terima kasih atas penjelasannya. Kami mengapresiasi upaya Tesla dalam mempromosikan teknologi berkelanjutan. Namun dari perspektif LSM sendiri, ada dua hal yang ingin kami soroti. Pertama, soal kondisi iklim global saat ini. Terdapat laporan dari IPCC AR6 menegaskan bahwa emisi global harus dipangkas sekitar 43% pada 2030 dan turun 60% pada 2035 dibandingkan dengan level 2019, agar pemanasan global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Namun, pada kenyataannya, sektor transportasi masih menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia, dan juga masyarakat di berbagai wilayah, termasuk komunitas pesisir Indonesia, terus menghadapi kenaikan permukaan laut, banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang semakin parah. Kedua, soal akuntabilitas klaim pada korporat. Sebuah studi independen oleh Greenly pada tahun 2025 menemukan bahwa metodologi perhitungan Tesla, termasuk pada asumsi jarak tempuh kendaraan dan faktor emisi pembanding, cenderung melebih-lebihkan angka penghindaran emisi sebesar 28 hingga 49%. Banyak perusahaan mengumumkan tujuan keberlanjutan, namun dengan metodologi pelaporan yang tidak terstandarisasi, membuat klaim-klaim ini sulit diverifikasi oleh publik. Oleh karena itu, kami percaya bahwa diperlukan metodologi pelaporan yang transparan dan juga terstandarisasi, serta target pengurangan karbon yang diverifikasi oleh pihak ketiga agar inisiatif korporat benar-benar memberi dampak yang sungguh nyata bagi lingkungan dan juga komunitas yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Oke, baik, terima kasih. Dari sudut pandang teknis, kabar baiknya adalah teknologi untuk mengatasi krisis iklim sudah tersedia dan semakin terjangkau. Pertama, energi surya. Biaya panel surya sudah turun 90% dalam satu dekade terakhir, menjadikannya salah satu sumber listrik termurah di banyak negara saat ini, salah satunya termasuk Indonesia, yang memiliki potensi surya yang sangat besar. Kedua, ada energi angin. Baik onshore maupun offshore, kini kompetitif secara ekonomi dibanding pembangkit berbahan bakar fosil di banyak wilayah. Ketiga itu ada energi air atau hidroelektrik yang sudah lama menjadi tulang punggung listrik terbarukan dan masih relevan untuk stabilisasi grid. Dan keempat, ada sistem penyimpanan baterai seperti yang dikembangkan oleh Tesla, yang memungkinkan energi terbarukan digunakan bahkan saat matahari tidak bersinar ataupun angin tidak tertiup. Tantangan utama saat ini bukan pada teknologinya, melainkan pada dua hal, kecepatan implementasi skala besar dan akurasi pengukuran dampak lingkungannya. Soal akurasi inilah yang relevan dengan studi kasus Tesla yang kita bahas sekarang. Tesla ini menghitung emisi yang dihindari dengan membandingkan armadanya terhadap kendaraan berbahan bakar fosil yang setara. Perbedaan kecil dalam asumsi faktor emisi grid listrik atau jarak tempuh kendaraan dapat mengubah hasil akhir yang signifikan. Itulah yang mendasari selisih antara klaim Tesla dan perhitungan independen Greenly. Ini bukan berarti upaya Tesla ini tidak ada nilainya, tapi metodologi pengukurannya perlu distandarisasi agar dapat dipercaya oleh semua pihak. Penelitian menunjukkan bahwa menggabungkan investasi energi terbarukan dengan kebijakan publik yang mendukung dan sistem verifikasi independen dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih atas wawasan tersebut. Sebagai perwakilan dari pemerintah, kami memahami urgensi tindakan iklim, terutama mengingat target NDC Indonesia yang harus dicapai pada tahun 2030. Namun, pemerintah juga harus menyeimbangkan tujuan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, serta memastikan setiap insentif publik diberikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan saya kepada Tesla, mengingat adanya perbedaan hasil perhitungan emisi seperti yang disampaikan oleh LSM dan pakar tadi, jika pemerintah memberikan dukungan tambahan, seberapa jauh Tesla dapat memperluas investasi energi terbarukan di sini, dan bagaimana Anda menjawab kekhawatiran soal akurasi data tersebut?
Saya cukup memahami posisi Tesla. Namun, jika pemerintah memberikan suatu insentif menggunakan dana publik, harus ada mekanisme akuntabilitas yang cukup jelas. Perusahaan harus dapat menunjukkan manfaat lingkungan yang terukur dan diverifikasi secara independen, bukan hanya angka yang dipublikasikan secara sepihak saja. Bagaimana Tesla dapat menjamin bahwa investasi ini menghasilkan pengurangan karbon yang signifikan dan dapat diverifikasi? Itu kekhawatiran yang wajar. Tesla sudah menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan dan melacak indikator kinerja lingkungan termasuk data scope 1, 2, dan 3. Kami akan mendukung persyaratan pelaporan yang transparan dan audit pihak ketiga jika diterapkan secara adil di seluruh industri dan bukan hanya kepada Tesla. Saya percaya kedua perspektif ini dapat digabungkan. Solusi praktisnya adalah insentif berbasis kinerja yang diverifikasi. Pemerintah memberikan insentif hanya berdasarkan pengurangan emisi yang telah diaudit oleh lembaga independen, bukan berdasarkan laporan internal perusahaan semata. Hal ini mendorong inovasi sekaligus memastikan akuntabilitas. Baik, usulan itu tampaknya masuk akal dan juga sejalan dengan arah kebijakan nasional kita di dalam NDC. Pemerintah dapat menetapkan kerangka kerja di mana investasi energi terbarukan itu hanya menerima dukungan insentif jika perusahaan berhasil memenuhi target pengurangan karbon yang telah diverifikasi secara independen. Menggunakan metodologi yang telah disepakati bersama, apakah Tesla dan komunitas LSM akan mendukung pendekatan ini? Dari sudut pandang Tesla, ya. Kerangka kerja yang transparan, terstandarisasi, dan dapat diprediksi akan mendorong investasi lebih lanjut dan memberikan kepercayaan untuk perencanaan jangka panjang, sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal akurasi data. Tesla setuju dan berharap dapat melanjutkan kolaborasi ini termasuk keterbukaan penuh terhadap audit metodologi independen. Kami akan mendukung pendekatan ini selama proses pemantauannya secara transparan, metodologinya distandarisasi secara internasional juga, dan hasilnya dapat diakses secara publik. Evaluasi independen juga harus dilakukan secara berkala. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan itu sendiri. Komunitas LSM setuju dan akan terus mengadvokasi akuntabilitas, transparansi metodologi, dan juga perlindungan pada lingkungan, terkhususnya bagi komunitas yang paling terdampak pada perubahan iklim. Baik, berdasarkan diskusi hari ini, saya yakin kita telah mencapai pemahaman bersama. Izinkan saya merangkum kesepakatan kita. Pertama, perusahaan seperti Tesla akan terus berinvestasi di dalam teknologi energi terbarukan dan inisiatif pengurangan karbon sembari menyelaraskan metodologi pelaporan emisi dengan standar yang lebih diterima secara luas. Kemudian yang kedua, pemerintah akan menyediakan insentif berbasis kinerja yang dikaitkan dengan hasil pengurangan karbon yang telah diverifikasi secara independen selaras dengan target NDC nasional. Dan yang ketiga, LSM akan memantau implementasi, mempromosikan transparansi, dan mengawal proses verifikasi agar dapat diakses oleh publik dan juga komunitas yang terdampak. Dan yang keempat, para ahli akan memberikan panduan teknis, menyelaraskan metodologi, dan juga mengukur emisi lintas lembaga, serta melakukan evaluasi independen secara berkala. Dan yang kelima, sebagai langkah konkret berikutnya, semua pihak sepakat membentuk kelompok kerja bersama untuk menyusun standar verifikasi emisi yang kredibel dan juga dapat diterapkan di industri secara luas. Apakah semua orang setuju dengan ringkasan ini? Tesla setuju dan berharap dapat melanjutkan kolaborasi ini termasuk keterbukaan penuh terhadap audit metodologi independen. Komunitas LSM setuju dan akan terus mengadvokasi akuntabilitas, transparansi metodologi, dan juga perlindungan pada lingkungan, terkhususnya bagi komunitas yang paling terdampak pada perubahan iklim. Saya setuju. Pendekatan kolaboratif berbasis data yang terverifikasi ini adalah landasan yang tepat untuk mempercepat aksi iklim secara lebih kredibel dan terukur. Terima kasih kepada semuanya atas kontribusi berharga Anda. Diskusi hari ini menunjukkan bahwa mengatasi perubahan iklim membutuhkan kerjasama nyata antara pemerintah, bisnis, LSM, dan para ahli, sekaligus komitmen bersama terhadap data yang akurat, metodologi yang terstandarisasi, dan akuntabilitas yang dapat diverifikasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi energi terbarukan,
dukungan kebijakan yang tepat, transparansi data, dan keahlian ilmiah, kita dapat mempercepat pengurangan karbon dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi komunitas dan generasi yang akan mewarisi bumi ini. Dengan ini, diplomasi bisnis kita berakhir. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.